tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Ya, terus yang lainnya? Berapa dana aspirasi? Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kundapil berapa sekarang? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8. Sangat menggiurkan bukan, Sohib? Penghasilan dengan angka fantastik begitu. Apakah Sohib punya cita-cita untuk jadi calon legislatif? Atau mungkin anak-anaknya mau dijadikan calon anggota legislatif karena penghasilannya sangat fantastik? Oke Sohib, untuk video kali ini kita simak selanjutnya, tapi sebelumnya inilah opsi. Assalamualaikum Sohib, terima kasih yang telah masih mau setia di Tazkiyah Hame Official. Tentunya inilah channel orang bodoh yang pura-pura pintar. Dan untuk kali ini saya ingin berbicara masalah fenomena artis yang berbondong-bondong masuk dunia politik. Karena ada sekitar 60 artis yang masuk ke partai-partai politik untuk mencalonkan dirinya bertarung di 2024 nanti untuk jadi anggota DPR. Jadi bagaimana itu artis dan siapapun, tidak hanya artis, tidak tergiur dengan penghasilan yang fantastik tadi. Apa yang seperti Kristianti tadi katakan, walaupun sudah ditangkal, disanggah oleh anggota DPR lainnya bahwa itu tidak masuk ke kantongnya sendiri, itu kan untuk di dana aspirasi lah, dana dapil lah, tapi itu tetap masuk ke kasnya dia, ke kantongnya dia. Terlepas itu disalurkan dan tidaknya, tapi itu tetap sangat fantastik masuk ke kantong dia atau ke anggota DPR perorangannya. Bayangkan aja, tanggal 1 dia sudah menerima 15 juta. Dan ditambah tanggal 5, 59 juta. Itu ada apa ya, uang pulsa lah, uang apalah di situ disebutkan uang tetek bengeknya 59 juta. Ditambah lagi ada dana aspirasi. Dana aspirasi ini sebesar 450 juta kali 5 per tahunnya. Jadi kalau dikalkulasikan 450 juta kali 5 sebesar 2.250 juta rupiah. Ditambah lagi ada dana kunjungan dapil. Itu sebesar 140 juta kali 8 kali per tahun. Kalau dikalikan berarti 1.120 juta rupiah. Dan kalau dikalkulasikan secara total, gaji per bulannya yang tadi 2 kali, ditambah dana aspirasi dan kunjungan dapil, sebesar 3.370 juta per tahun, kurang lebih segitu yang diungkapkan KD di podcastnya Akbar Faisal. Jadi bagaimana tidak, seseorang atau siapapun yang nggak tertarik untuk jadi mencalonkan sebagai anggota DPR. Nah, kembali ke fenomena artis tadi. Saya ingin menyebutkan satu persatu artis yang masuk ke dunia politik, yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tapi tidak saya disebutkan semua karena saking banyaknya. 60 artis lebih yang masuk, artis yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Cuman apakah artis ini semuanya punya kompetensi atau kapabilitas? Hanya Sohib yang bisa menilai. Kita sebutkan satu persatu ya. Artis mana aja yang masuk ke dunia politik dan di partai apa? Dan apakah cukup punya kapabilitas dan kompetensi artis tersebut? Saya sebutkan ya. Untuk di Partai Perindo. Untuk Partai Perindo ada Iki Prasetyo. Dan selanjutnya ada artis yang banyak kontroversinya, Aldi Taher. Ada Aldi Taher. Juga ada Ustadz Yusuf Mansur. Terus ada Chef Arnold. Chef Arnold ini yang jadi juri di Chef Indonesian RCTI. Terus ada Kalina Oktarani. Kalina Oktarani adalah mantan istrinya Deddy Corbuzier. Terus ada Vena Melinda. Vena Melinda ini
tahun-tahun sebelumnya adalah dari Partai PAN kalau nggak salah ya, sekarang pindah ke Perindo. Sekarang untuk Partai PAN, Partai Amanat Nasional. Di situ ada Parel Bramasta, anaknya Pena Melinda. Jadi ibunya di Perindo, anaknya di PAN ya. Ada lagi mungkin Sohib ini sangat familiar dengan orang ini karena sering bercanda di TV, yaitu Opi Kumis. Opi Kumis. Dan tak kalah mencengangkan juga ada seorang koordinator penonton, yaitu Eli Sugigi. Eli Sugigi, dan selanjutnya Uya Kuya dan istrinya Astrid Uya Kuya juga masuk di PAN. Seterusnya ada Eko Patrio dan Desi Ratnasari. Eko Patrio emang sudah lama di PAN, termasuk Desi Ratnasari. Desi Ratnasari kalau tidak salah dia adalah Ketua DPD Jawa Barat untuk PAN. Selanjutnya dari Partai PSI. Partai PSI ada Komika, Mongol, ada ketuanya PSI Giring Niji, mantan vokalis grup Niji, dan ada punggawa dari Krispati yaitu Badai Krispati. Selanjutnya di Partai Gerindra. Di Partai Gerindra ada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani emang sudah berapa tahun di Gerindra. Selanjutnya ada pendatang baru Melly Guslau dan Taufik Hidayat, mantan pebulu tangkis Indonesia. Ada Ari Sihasale. Ari Sihasale ini adalah suaminya dari Nia Zulkarnaen. Ada juga Dery Drajat dan ada juga Jamal Mirdad. Untuk Partai Demokrat ada Dede Yusuf, memang sudah lama di Partai Demokrat. Selanjutnya ada Ingrid Kansil juga, lama juga pemain lama di Demokrat. Ada Dina Lorenza, ada Emilia Contessa, ada Arumi Bacin. Selanjutnya untuk Partai PDI Perjuangan ada Krisdayanti yang incumbent, memang sekarang masuk di DPR. Ada Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng di Bajaya Bajuri. Ada Once Michael. Once Michael ini mantan vokalis Dewa 19. Ada pelawak Denny Cagur. Ada pesinetron Lucky Perdana. Dan ada penyanyi dan pencipta lagu Andre Hehanusa. Selanjutnya di Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ada Tommy Kurniawan, ada Iyeth Bustami, Arzetti Bilbina, ada Jora Widianata. Selanjutnya di Partai Golkar ada Nulur Arifin, Teti Kadi, Charles Bonar Sirait. Selanjutnya di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ada pelawak temannya Denny Cagur, yaitu Narji Cagur. Nah, itulah nama-nama artis yang saya sebutkan, sebagian tidak semuanya karena banyak. Inilah artis-artis yang akan nyalon jadi anggota legislatif di tahun 2024 14 Februari. Soalnya bisa menilai apakah mereka punya kapabilitas, punya kompetensi untuk jadi wakil kita di sana. Saya tidak bisa menyebutkan, walaupun saya punya bayangan siapa saja yang mungkin ini punya kapabilitas, ini tidak, ini sungguh memprihatinkan, atau ini sungguh tidak layak. Itu terserah daripada Sohib semua. Suka, percaya silakan pilih, tidak suka ya jangan dipilih. Cuman yang saya jadi miris, harusnya sebelum jadi dia mencalonkan caleg ke partai, harusnya ada semacam uji tes kelayakan lah. Sebagaimana dia apakah dia mumpuni jadi caleg nanti, dites kapabilitasnya, kompetensinya untuk jadi caleg itu bagaimana. Jadi tidak asal masuk partai, lolos persyaratannya kan minimalnya SMA sederajat untuk jadi anggota legislatif. Jadi ya terserah dari para Sohib tentang artis-artis tadi. Kalau memang percaya untuk jadi wakil kita silakan coblos, tidak percaya jangan dicoblos. Itu saja gambaran-gambaran dari hiruk-pikuk pemilu di 2024 nanti di 14 Februari untuk calon legislatif. Bagaimana besaran gajinya, siapa saja artis-artis yang mencalonkan.
Ya, itu saja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal buat saya pribadi. Jadi tolak ukur siapa saja yang lolos atau yang mesti dicoblos sebagai wakil rakyat, wakil kita di DPR nanti. Itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.